Selamat siang, semoga masih tetap semangat ya teman-teman yang ada di rumah. Perkenalkan, saya Suryadi dari tim edukasi Philips Sekuritas Indonesia yang akan menjadi moderator pada sesi kedua kali ini. Nah, saya sekarang sudah bersama dengan Helen, Equity Analyst Philips Sekuritas Indonesia yang akan memaparkan materi mengenai IHSG di tahun 2022. Sebelumnya saya sapa dulu nih. Hai Helen, apa kabar? Hai Adi, kabar baik. Bagaimana juga sehat-sehat selalu ya semuanya dan juga Bapak Ibu sekalian. Amin, baik ya. Baik juga nih Helen. Oke, kita langsung aja nih, mungkin teman-teman semua sudah nggak sabar ya kira-kira potensi IHSG di 2022 itu seperti apa. Mungkin kita langsung mulai aja ya Helen ya. Oke Adi, Oke, siap. kalau begitu kita langsung aja ke yang pembahasan yang pertama, bagaimana potensi atau mungkin target IHSG di 2022 Helen. Ya, terima kasih Adi. Nah, untuk IHSG sendiri, apabila kita melihat dari kilasan balik ya, bisa dibilang selama 2 tahun terakhir ini, rona pergerakan IHSG tersebut sangat diwarnai oleh isu COVID. Di mana di tahun 2020, ketika COVID mulai masuk ke Indonesia, IHSG sempat turun cukup tajam dan sempat berada di bawah level 4.000. Dan kemudian perlahan bangkit kembali, dan kemudian di tahun 2020 juga berhasil di akhir tahun naik kembali. Sedangkan di tahun 2021 ini kita sendiri sempat mengalami gelombang kedua di bulan Juli, lalu setelah itu keadaan berhasil diatasi dan IHSG kemudian berhasil naik lagi dan bahkan sempat menyentuh level all time high, dan secara year to date IHSG sudah ditutup naik sebesar 9,36%. Nah, adapun untuk di tahun depan sendiri, kita memproyeksikan bahwa target dari IHSG di tahun 2022 dapat mencapai level 7.500. Wah, cukup tinggi ya, sekitar 9% lebih, bahkan ya hampir menyentuh ke angka 10% ya. Oke, mungkin kalau begitu, faktor apa sih yang sebenarnya bisa membuat pergerakan IHSG itu mencapai atau indeks menjadi lebih tinggi seperti itu? Nah, kalau untuk bagi kita sendiri, kita melihat ada beberapa faktor yang mempengaruhi pergerakan IHSG. Yang pertama pastinya adalah perkembangan dari kasus COVID sendiri. Nah, dengan adanya kasus COVID, kita kan harus beradaptasi dengan gaya hidup baru, dan kita juga harus hidup dengan protokol kesehatan. Nah, untuk menanggulanginya adalah selain protokol kesehatan, tentu saja program vaksinasi yang sudah digalakkan oleh pemerintah. Nah, selain dari perkembangan kasus COVID, katalis lainnya adalah pemulihan dari ekonomi Indonesia. Kalau kita lihat, beberapa data ekonomi Indonesia yang keluar selama ini cukup baik. Seperti misalnya ada data PMI Indonesia selama 3 bulan terakhir sudah berada di tahap ekspansi. Dan untuk bulan November sendiri juga mencatatkan kinerja yang cukup baik. Lalu berikutnya lagi ada pergerakan harga komoditas. Seperti yang kita tahu bahwa komoditas merupakan ekspor utama Indonesia dan berkontribusi besar terhadap surplus dari neraca dagang Indonesia sendiri selama beberapa bulan terakhir ini. Tentunya selain itu kita juga berharap dari efek multiplier terhadap katakanlah di daerah-daerah yang menjadi sumber komoditas, semoga bisa meningkatkan daya beli di masyarakat sendiri. Nah, selain itu juga kita ada berharap dari pemulihan kinerja korporasi di tahun depan, serta yang terakhir adalah tapering dari The Fed. Kita melihat bahwa faktor-faktor itu akan menjadi faktor dominan yang menentukan pergerakan indeks. Oke, baik. Terima kasih, Helen. Sekarang kita masuk untuk sesi Q&A ya. Yang pertama, nih pertanyaannya ada yang udah masuk nih dari teman-teman semua. Nah, kalau tadi kita bicara tentang yang positifnya dulu nih, mungkin ada hal yang perlu diperhatikan ya. Nah, kalau yang pertama pertanyaannya adalah, sebenarnya apa sih tantangan IHSG di tahun 2022? Nah, kalau kita lihat tantangan utama dari IHSG sendiri, hal tersebut merupakan masih dari virus corona ya, tentu di mana kita lihat saat belakangan ini muncul varian baru yaitu Omicron dari Afrika dan sudah menyebar ke beberapa negara di dunia ini. Tentunya kunci utama dari vaksinasi tersebut adalah pertama selalu menjaga protokol kesehatan dan kedua adalah program vaksinasi. Nah, kemudian kita juga cukup optimis dengan hal tersebut di mana kita lihat pemerintah Indonesia mencanangkan target vaksinasi sebesar 208 juta jiwa. Dan per 24 November kemarin, vaksinasi untuk tahap pertama tersebut sudah mencapai 65%, sedangkan
sebab vaksinasi untuk tahap kedua sendiri sudah mencapai 43,8%. Nah, kita juga mengharapkan adanya akselerasi atau percepatan vaksinasi bagi masyarakat yang masih belum, katakanlah belum pernah vaksin atau baru vaksin pertama. Kita lihat bahwa itu merupakan katalis yang pertama, lalu resiko kedua itu adalah kita lihat dari harga komoditas tadi sudah menunjukkan kenaikan, tapi mungkin di tahun 2022 ini kenaikan di tahun ini cukup tinggi, mungkin kenaikannya tidak akan setinggi lagi yang seperti tahun 2021. Namun kita memperkirakan bahwa harga tersebut masih bisa bertahan hingga di semester 2022. Oke, sebenarnya masih ada potensi positifnya ya, Helen ya. Nah, ini juga pertanyaan yang mungkin dari, kalau saya lihat-lihat tuh sekitar 2-3 bulan tuh sering ditanyakan nih mengenai isu-isu tapering. Sebenarnya ada nggak sih dampak dari tapering terhadap pergerakan IHSG? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Bapak Ibu. Nah, memang untuk belakangan ini tapering merupakan topik yang sering dibicarakan. Nah, kalau kita sendiri, melalui dari kami, kita melihat tapering tidak akan terlalu berdampak signifikan terhadap pasar saham Indonesia. Mengapa? Yang pertama, karena sebenarnya pelaku pasar sudah mengantisipasi hal ini, karena tapering ini sudah sering dihembuskan dari awal tahun, kan, sehingga bisa dikatakan sudah cukup price in lah intinya. Dan kemudian yang kedua, kita melihat bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini lebih baik dibandingkan dengan tahun 2013 sebelumnya. Misalnya beberapa data ekonomi seperti katakanlah CAD lebih bagus dibandingkan dengan tahun 2013, lalu juga cadangan devisa yang lebih besar. Selain itu, faktor berikutnya adalah porsi investor retail pada saat ini lebih mendominan daripada investor asing dibandingkan dengan beberapa tahun lalu. Karena seperti yang kita ketahui sendiri, saat belakang ini dengan mulainya pandemi, orang-orang mulai work from home, banyak orang yang katakanlah belajar mengenai keuangan, literasi keuangan, dan tertarik berinvestasi di pasar modal, di mana kita lihat penambahan investor retail sangat luar biasa dalam setahun belakangan ini, dan maka mencapai rekor baru. Wah, betul banget tuh Helen. Oke, terima kasih Helen atas pemaparannya nih. Cukup luar biasa ya mengenai target atau potensi IHSG dan juga potensi-potensi lainnya mengenai market di 2022. Selanjutnya, kita akan mendapatkan wawasan tambahan dari tim technical analis kita, yaitu adalah Dustin. Sesaat lagi kita akan kembali. Baik, masih bersama saya, Suryadi dari tim edukasi Philips Securities Indonesia. Saat ini saya sudah berada dengan Mas Dustin nih dari Technical Analyst Philips Securities Indonesia. Selamat siang Mas Dustin, apa kabar? Siang, kabar baik Mas Adi. Oke, nah tadi kan kita sudah mendapatkan pemaparan ya wawasan mengenai IHSG nih. Sekarang kita mungkin akan membahas jauh lagi nih mengenai sektor-sektor yang mungkin dianggap menjadi potensi yang bisa terakselerasi di tahun 2022. Iya, terima kasih Mas Adi untuk kesempatannya. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin saat ini saya Dustin Dana Pramita akan menjelaskan beberapa sektor yang kami anggap menjadi salah satu pilihan yang layak untuk diperhatikan dan mungkin juga bisa menjadi pilihan untuk investasi ataupun trading Bapak dan Ibu semuanya. Kalau tadi kita sudah membahas ya tentang jalannya pemulihan ekonomi di tahun 2022 serta dari rekan saya untuk proyeksi IHSG, untuk saat ini saya melanjutkan dengan beberapa sektor. Di antaranya sektor basic material, kalau boleh kita review yang pertama untuk sektor basic material. Asumsi kita yang pertama adalah tentunya dengan adanya pemulihan ekonomi di tahun 2022 dan kalau kita lihat memang
sesuai juga dengan porsi pertumbuhan ekonomi kita yang didukung oleh konsumsi masyarakat, tentunya tidak akan lepas dari ekspektasi atau harapan dari pemulihan konsumsi masyarakat. Adanya pemulihan konsumsi masyarakat tersebut kami proyeksikan dan juga kami lihat akan menjadi satu driver untuk kegiatan manufaktur yang lebih baik dan lebih ekspansif ke depannya, terutama dari tingkat permintaan barang baru yang kalau boleh kita hubungkan juga ketika ada peningkatan dari produksi manufaktur, maka akan ada satu kebutuhan dari barang bakunya. Selain itu juga Mas Adi, kita melihat juga dari subsektor bahan baku yang related dengan harga komoditas. Kami rasa beberapa harga komoditas sekarang, katakanlah nikel dan juga beberapa komoditas lainnya sudah mulai stabil, menilai adanya arah perbaikan ekonomi global yang lebih baik ke depan. Yang kedua, Mas Adi, ada sektor energi, di mana kita masih memilih sektor energi untuk tahun 2022. Alasannya adalah karena saat ini kami melihat disrupsi dari supply yang terjadi di Uni Eropa dan juga China yang sebelumnya terjadi saat ini sudah mulai tertangani. Satu hal ini bisa menjadi tolak ukur adanya pergerakan harga komoditas energi yang lebih stabil dan tidak fluktuatif. Kalau bisa kita lihat beberapa bulan terakhir ini kita melihat harga komoditas sangat fluktuatif, namun untuk kedepannya kami rasa akan lebih stabil. Seiring juga dengan outlook permintaan dari negara besar dunia, katakanlah negara pengkonsumsi energi terbesar, di mana kalau kita lihat juga ekonominya saat ini sudah mulai pulih dengan tingkat vaksinasi yang sudah mulai optimal. Kami rasa itu akan menjadi faktor yang menjadi penentu ya, faktor penentu adanya keberlanjutan dari kegiatan ekonomi dan juga pemulihan ekonomi ke depan. Yang ketiga ada sektor keuangan. Tentunya kalau kita lihat dan juga kita harapkan ya adanya pemulihan ekonomi, kita juga bisa melihat dari anggaran program pemulihan ekonomi nasional yang dimana kalau kita bisa breakdown lagi ada beberapa poin. Pemerintah di sana memberikan stimulus lagi untuk sektor UMKM dan juga korporasi dari segi subsidi kredit atau pinjaman. Yang kami rasa kalaupun ada satu pemulihan ekonomi ke depannya dengan stimulus atau subsidi dari bunga pinjaman untuk korporasi dan UMKM akan sangat membantu dan juga berpotensi untuk mendorong permintaan atau pertumbuhan kredit dari sisi modal kerja. Yang kedua tentunya juga ada stimulus dari Menteri Keuangan dan juga Bank Indonesia yang terakhir kalau kita bisa lihat adanya perpanjangan ya dari kebijakan PPNBM untuk sektor otomotif dan juga loan to value untuk KPR dan KPA. Diperpanjang hingga tahun 2022 dan kami rasa itu masih menjadi satu sentimen baik untuk dua sektor tersebut dan juga untuk segmen kredit konsumsi. Yang keempat ya, ada sektor konsumen primer yang kami lihat di sini. Kalau boleh saya ulang kembali ya, pemulihan ekonomi ini juga kami harapkan akan didukung atau didasari oleh pertumbuhan masyarakat, konsumsi masyarakat yang lebih baik. Tentunya untuk sektor tersebut juga kami harapkan adanya satu akselerasi ya atau pertumbuhan yang lebih baik ke depan. Yang terakhir ada sektor konsumen non-primer ya. Kami rasa untuk konsumen non-primer mungkin dari sektor perkebunan kami lebih fokus terutama kepada sektor tersebut karena beberapa emiten kami nilai untuk tahun depan tidak ada target atau rencana replantation sehingga bisa kita katakan tingkat produksi untuk tahun mendatang masih cukup stabil di tengah adanya pemulihan dari permintaan negara-negara besar seperti katakan India dan juga China yang saat ini pun juga masih dalam tren yang positif. Ditambah lagi juga dalam negeri yang kami lihat di sini pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan konsumsi biodiesel yang nantinya juga akan meningkatkan permintaan dari sawit dalam negeri. Kurang lebih seperti itu, Mas Adi. Oke, berarti kalau bisa dirangkum, kurang lebih ada 5 sektor ya. Yang pertama ada sektor barang baku, yang kedua ada sektor energi, yang ketiga ada sektor keuangan, keempat ada sektor konsumen primer, yang kelima ada sektor konsumen non-primer, terutama
plantation ya, khusus subsektornya ya. Betul, Mas Adi. Nah, kalau seandainya kita masuk nih ke sesi Q&A dulu ya. Ya. Terima kasih Mas Dustin untuk pemaparannya. Kita langsung masuk aja ke sesi Q&A-nya. Oke, saya lihat ada pertanyaan juga dan mungkin ini menjadi pertanyaan besar ya, karena mengingat sektor teknologi nih baru masuk di tahun 2021 ya. Betul. Mungkin potensi sektor teknologi di tahun 2022 bagaimana nih Mas Dustin? Iya, kalau kita melihat dari beberapa emiten tentunya ya, dan tidak semua, karena kami lihat dan kami nilai juga beberapa emiten cukup serius untuk mengembangkan kemampuannya juga, dan juga terus mengembangkan jaringan bisnisnya. Yang kami anggap untuk sektor teknologi, tentu seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan akan, katakanlah, infrastruktur dari teknologi ini ke depan, saya rasa masih sangat positif. Namun, kami sedikit menggarisbawahi karena beberapa emiten di sektor teknologi ini sudah mencatatkan kenaikan yang sangat signifikan, sehingga itu membuat juga dari market valuation ya, atau rasio valuasinya juga sudah mulai bisa dikatakan cukup mahal. Jadi mungkin saya rasa momentum untuk masuk atau memiliki saham teknologi itu ketika memang harga dari saham sektor teknologi itu juga sudah mulai masuk ke dalam range yang mulai bisa dikatakan fair ya, atau masuk ke dalam fair value-nya seperti itu. Namun untuk kedepannya tentu kami rasa hal ini atau sektor ini akan terus tumbuh dan positif. Oke, baik. Bocoran sedikit nih Mas Dustin. Kalau seandainya teman-teman di rumah juga banyak yang bertanya ya, bahwa kalau seandainya di tahun 2022 itu lebih baik apakah kita masih tetap trading atau sebagai investor? Oke. Ya, jadi beberapa sektor yang sudah kita sebutkan tadi ada katakanlah sektor energi ya, di mana sektor energi ini memang sangat terpengaruh oleh harga komoditasnya. Jadi fluktuasi dari sektor energi ini kami rasa juga masih akan terus terjadi di tahun 2022. Namun untuk sektor-sektor lainnya, saya rasa Bapak dan Ibu mungkin bisa dan juga layak untuk diperhatikan untuk rencana investasi, dan khususnya mungkin untuk sektor energi bisa diperhatikan ya, dan juga masih layak untuk dijadikan pilihan trading. Kurang lebih seperti itu, Mas. Baik, terima kasih Mas Dustin atas pemaparannya dan juga jawabannya, ini sungguh luar biasa sekali.